bukan karena Yesus tidak dapat melakukan mukjizat, karena ia menyembuhkan beberapa orang. Di mana orang tidak percaya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan besar untuk mereka. Ketidakpercayaan seperti ini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi kejahatan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada pagi hari ini kita tiba pada episode yang ke-30 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Ketika Keakraban Melahirkan Penghinaan. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 hingga 6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus meninggalkan kota Kapernaum dan kembali ke Nazaret, desa asalnya. Murid-muridnya juga ikut bersama dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah pertemuan mereka. Banyak orang merasa heran sekali waktu mendengar dia mengajar. Lalu mereka berkata satu sama lain, "Kenapa sampai dia pikir dia bisa mengajar kita? Apakah dia pernah belajar dari orang lain? Siapa yang memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan banyak keajaiban? Dia hanya tukang kayu yang kita kenal itu, anaknya Maria, dan abangnya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan adik-adik perempuannya juga tinggal di sini bersama kita. Karena mereka sudah tahu siapa dia, mereka tidak mau percaya kepadanya." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Di mana saja nabi selalu dihormati, kecuali di tempat asalnya, di antara saudara-saudarinya dan keluarganya." Karena mereka tidak percaya kepadanya, Yesus tidak melakukan banyak keajaiban di situ. Dia hanya meletakkan tangannya pada beberapa orang sakit saja dan menyembuhkan mereka. Yesus heran sekali karena orang-orang di kampung halamannya sendiri tidak begitu percaya kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 1 sampai 6. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mungkin pernah mendengar ungkapan, keakraban melahirkan penghinaan. Semakin baik kita mengenal orang, semakin besar kemungkinan kita menemukan kesalahan pada mereka. Jika Anda mengenal seseorang dengan sangat baik atau mengalami banyak hal, Anda berhenti menghormati mereka. Semakin banyak saudara mengenal sesuatu atau seseorang, semakin banyak saudara mulai menemukan kesalahan dan hal-hal yang tidak disukai tentang itu atau mereka. Kita menemukan contohnya dalam teks kita pada hari ini yang sudah kita baca. Ketika Yesus kembali ke kampung halamannya, kota Nazaret, tempat dia dibesarkan, seperti yang diilustrasikan dalam teks kita, membiarkan keakraban melahirkan penghinaan. Yang pertama, pesan yang tidak diterima. Penduduk kampung asal Yesus melakukan pelanggaran. Awalnya mereka terkesan dengan ajarannya. Orang-orang Nazaret mengenal Yesus sebagai seorang tukang kayu dan anak seorang tukang kayu. Dia adalah putra Maria dengan saudara laki-laki dan saudari perempuannya. Tetapi pada saat dia berbicara dengan kritis, mereka tersinggung. Mereka menjadi marah. Mereka mencoba untuk membunuh dia. Yang menyebabkan Yesus berkata, "Di mana saja nabi selalu dihormati, kecuali di tempat asalnya, di antara saudara-saudarinya dan keluarganya." Karena keakraban mereka tidak menghormati dia sebagai seorang nabi. Yesus membatasi ajarannya. Pelanggaran mereka menyebabkan kepergiannya dan kembali ke Kapernaum.
Dengan demikian, mereka sendiri yang melepaskan diri dari pengajaran lebih lanjut oleh Anak Allah. Ingat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelumnya, karena penghinaan mereka, mereka kehilangan akses ke lebih banyak pembelajaran tentang kehendak Tuhan. Apakah kita bersalah dalam hal yang sama pada hari ini? Kita dapat dengan mudah mengembangkan keakraban hari ini dengan siapapun, dengan mereka yang mengajarkan firman Tuhan, sehingga mungkin ada waktunya kita berkata, dia tidak lagi mengesankan saya. Atau dengan pesan dari firman Tuhan sendiri, ketika kita membuka dan membaca firman Tuhan, kita berkata, saya telah mendengar ataupun membaca kisah seperti ini begitu banyak kali sebelumnya. Apakah kita membiarkan keakraban kita menumbuhkan penghinaan? Tidak lagi menghormati orang yang kita kenal baik, tidak menerima mereka, tidak lagi menghargai pentingnya firman Tuhan. Jika demikian, maka kita akan memutuskan diri kita dari kekuatan pesan yang mengarah kepada kerugian karena sikap tidak menghargai. Hal yang kedua, tidak menerima berkat. Penduduk di kampung asal Yesus tidak percaya, yang menyebabkan Yesus heran sekali. Ingat, mereka bahkan mencoba membunuh dia karena keakraban mereka tidak mau percaya kepadanya. Yesus membatasi mukjizatnya. Markus menyatakan bahwa dia tidak dapat melakukan pekerjaan besar di sana. Matius mengatakan itu karena ketidakpercayaan mereka, bukan karena Yesus tidak dapat melakukan mukjizat, karena ia menyembuhkan beberapa orang. Di mana orang tidak percaya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan besar untuk mereka. Ketidakpercayaan seperti ini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi kejahatan. Itu artinya menutup saluran kasih karunia dan belas kasihan sehingga hanya menetes melewati kehidupan manusia yang membutuhkan, menurut Miller. Karena penghinaan mereka, mereka kehilangan akses untuk menerima lebih banyak berkat. Bisakah kita mengalami hal yang sama pada hari ini? Kita dapat dengan mudah mengembangkan keakraban dan menghina terhadap hal-hal itu seperti baptisan, perjamuan Tuhan, firman Tuhan, doa, persekutuan, bahkan memandang darah Yesus sebagai hal yang biasa, menganggap enteng kuasa dan khasiat darah Yesus. Penghinaan seperti itu akan menutup saluran kasih karunia dan belas kasihan ilahi, karena kita tidak akan menekankan pentingnya baptisan untuk pengampunan dosa, menghargai perayaan perjamuan Tuhan sebagai persekutuan dengan Kristus. Makanlah firman Tuhan agar kita bisa bertumbuh karenanya. Memanfaatkan doa untuk menerima belas kasihan, rahmat, dan damai. Berkumpullah sesering mungkin untuk membangkitkan kasih dan pekerjaan baik. Bisakah penghinaan dilahirkan oleh keakraban, menjelaskan rohani kita yang tumpul? Bisa saja. Karena jikalau seseorang peka rohani mau akrab seperti apapun, dia akan semakin menghormati orang yang dikenal. Tetapi kalau seseorang itu tumpul, dia bisa saja menjadi semakin tumpul ketika semakin dekat dengan orang yang seharusnya dia hormati. Kesimpulan, ketika orang-orang Nazaret membiarkan keakraban mereka dengan Yesus melahirkan penghinaan, mereka melepaskan kesempatan besar untuk diri mereka sendiri. Yesus memilih untuk membawa pesan dan berkat-Nya ke tempat lain. Tragedi serupa bisa menimpa kita. Kita dapat menilai diri kita sendiri tidak layak untuk hidup kekal, dan dengan demikian menghilangkan diri kita dari berkat yang seharusnya kita terima. Rahasianya adalah dengan memperhatikan perkataan Yesus dan firman-Nya yang disampaikan oleh para rasul, dan keakraban apapun hanya akan menghasilkan berkat yang lebih besar dan bukannya penghinaan. Kemudian dia berkata kepada mereka, lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, apa yang aku ajarkan, kalian masing-masing harus menyimpannya dengan baik di dalam hatimu. Karena sebagaimana kamu berusaha untuk mengerti ajaranku, begitu juga Allah akan menambahkan kemampuan kepadamu untuk memahaminya.
Bahkan Dia akan menambahkan lebih banyak hikmat lagi. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 18. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya doa pemazmur menjadi doa kita juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.